Di sebuah apotek Unpad Pharma, datang seorang pasien yang mengeluhkan produk farmasi yang dibelinya telah berubah warna. Misi Mbak, iya Ibu mau tanya, ya kemarin saya kan beli metformin, biasanya isinya putih, tapi kok jadi kuning ya? Oh gitu, untuk pembeliannya kapan dan atas nama siapa Ibu? Kemarin tanggal 3, atas nama dia. Atas nama dia, sebentar Ibu saya cek dulu. Ibu dia ya? Iya. Sebelumnya apakah obatnya sama dan yang berubah warna satu tablet atau semuanya ya Ibu? Mereknya sama kok, seperti biasanya. Yang berubah ini kemarin saya buka tiga-tiganya kuning. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu lagi, apakah Ibu menyimpannya biasanya di mana kalau di rumah untuk obat ini? Biasanya sih di lemari obat saya simpannya. Ini juga kemarin saya simpan di lemari obat kok. Mungkin apakah Ibu ketika beli sempat terkena sinar matahari atau ketika ditaruh di mobil kemasannya terbuka seperti itu? Kemarin habis dari apotek saya langsung pulang sih, langsung saya simpan di lemari obat. Oh begitu ya Bu. Kalau gitu mungkin obatnya bisa diserahkan dulu ke saya, nanti akan saya ganti dengan yang baru. Dan akan saya cari tahu kesalahannya di sebelah mana. Sebentar ya Ibu ya. Iya. Ini Ibu obat barunya. Obatnya sama ya Bu ya? Iya sama. Dan kami mohon maaf juga atas kesalahan dari apotek kami. Iya. Makasih ya Mbak Iya ya. Ibu, sehat selalu Ibu. Iya. Kemudian, apoteker mengirim email ke PBF terkait dengan produk yang dikeluhkan. Lalu, esok hari PBF datang ke apotek sekaligus merupakan jadwal pengiriman barang. Pengiriman hari ini, fakturnya tanggal dulu. Oh iya, ini jumlahnya ya Bu? Iya. Total berapa? Saya sudah sini sekali lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya Ibu, kemarin saya telah mengirimkan email ke perusahaan Ibu terkait keluhan pelanggan bahwa obatnya metformin berubah warna seperti itu. Bapak emailnya udah diterima ya? Oh iya, email sudah diterima. Nah kebetulan saya kesini juga mau mengkonfirmasi tentang hal tersebut. Jadi bagaimana Ibu detailnya? Jadi dari hasil wawancara dengan pasien kemarin, pasien telah menyimpan obatnya dengan benar. Nah, kami takutkan ada kesalahan pada saat pendistribusian ke apotek kami. Oleh karena itu saya langsung konfirmasikan ke Ibu. Begitu. Iya, kalau begitu boleh saya lihat dulu obatnya? Iya, sebentar ya Ibu. Ini obatnya ya. Ini semuanya berubah warna. Pasien telah menggunakannya 3 tablet Ibu dan semuanya itu berubah warna. Ini sisa dari yang pelanggan gratis gitu. Baiklah, kalau begitu nanti akan kami cek dulu, akan kami telusuri di mana letak kesalahannya. Mungkin dari produsennya atau mungkin dari alur pendistribusiannya. Siapa tahu yang berubah warna tidak di apotek ini saja, tapi di apotek yang lainnya juga. Akan kami cari tahu dulu ya Bu. Iya. Dan kalau misalkan sudah ada hasilnya, akan segera kami beritahu. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sudah memberitahu kami. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Semuanya. Hati-hati Ibu. Selanjutnya, PBF melakukan pengecekan pada batch produk yang dikeluhkan dan memastikan alur distribusi produk obat metformin tersebut. Ternyata secara prosedur semua sudah dilakukan dengan benar. PBF lalu menginformasikan kepada apoteker bahwa pendistribusian sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini didukung dengan tidak adanya keluhan produk dari apotek lain. Selanjutnya, keluhan dilanjutkan ke pihak produsen atau industri farmasi. PBF mengirim email ke bagian marketing produsen mengenai keluhan produk tersebut dan mengirimkan sampel produk yang dikeluhkan ke produsen melalui jasa kurir. Bagian marketing produsen lalu menerima pelaporan dan mencatat di formulir laporan keluhan dari PBF terkait keluhan tersebut. Bagian marketing juga memisahkan keluhan berdasarkan kategori. Pada kasus ini, keluhan dikategorikan ke dalam kategori A, yaitu teknis yang berkaitan dengan kualitas produk, meliputi kondisi fisik dan penampilan produk. Untuk keluhan kategori A, pihak marketing lalu segera melaporkan dalam waktu 24 jam kepada Kepala Bagian Pemastian Mutu melalui email dan menggunakan formulir laporan keluhan yang disertai sampel produk yang dikeluhkan melalui kurir. Setelah mendapatkan laporan dan sampel produk keluhan tersebut, Kepala Bagian QA segera melakukan rapat dengan Kepala Bagian QC dan Produksi. Kita mendapatkan laporan tentang keluhan obat metformin yang berubah warna. Nah, karena itu saya mohon untuk lakukan pengujian terhadap produk. Ini sampelnya dan ini dokumennya. Untuk hasilnya bisa segera diinformasikan kepada saya. Baik Bu. Baik Bu. Terima kasih. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Ya Bu,
Cesis, perusahaan kita mendapatkan keluhan pada produk ini. Mohon untuk segera dilakukan pengujian dan pemeriksaan pada produk ini dan tolong cek juga sampel tertinggal pada nomor batch yang sama dengan produk yang dikeluhkan ini. Untuk hasilnya tolong segera laporkan kepada saya ya Bu. Ya, baik Bu. Siap. QC lalu melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap contoh produk yang diterima dan melakukan pemeriksaan pada contoh tertinggal dengan nomor batch yang sama sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ya Vina, saya minta tolong dilakukan pengecekan dan pengujian terhadap dokumen alat dan alat yang digunakan untuk memproduksi produk dengan nomor batch ini ya. Oh iya ini. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, segera hubungi saya ya. Oh iya baik, siap. Ini. Ya, mari Bu. Ya, makasih ya. Ya. Staf produksi lalu melakukan pemeriksaan dan atau pengujian pada dokumen alat dan alat yang digunakan untuk memproduksi produk dengan nomor batch seperti produk keluhan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah selesai, staf QC dan staf produksi melaporkan hasil penelitian kepada masing-masing kepala bagian. Kepala bagian QC dan kepala bagian produksi lalu membuat laporan hasil penelitian dan penyelidikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana Bu hasil dari pengujian yang telah dilakukan? Ya, kalau dari tim kami Bu, dari QC, kami sudah memeriksa dan menguji dari sampel yang dikeluhkan. Kemungkinan besar kami menemukan bahwa perubahan warna itu disebabkan karena adanya proses oksidasi Bu yang terjadi. Nah, kami juga sudah mengecek pada sampel tertinggal dengan nomor batch yang sama, namun tidak ditemukan adanya kerusakan pada sampel tertinggal tersebut. Jadi kerusakan itu hanya terjadi pada produk yang diterima oleh konsumen ya? Betul. Kalau begitu bagaimana penilaian di tim produksi Bu? Iya, dari tim produksi sendiri sudah melakukan pengujian terhadap mesin-mesinnya dan ternyata memang tidak ditemukan ada kerusakan mesin Ibu. Tapi memang ternyata mesin pengawas penerimaan kami belum tervalidasi selama 3 tahun lamanya. Jadi kemungkinan adanya penurunan fungsi operasional dari mesinnya sehingga pengemasan menjadi tidak sempurna, terdapat celah dari kemasannya sehingga produk mudah teroksidasi dan berubah warna ya. Jadi kemungkinan besar diakibatkan karena alat pengemas yang tidak divalidasi selama 3 tahun ya Bu. Kalau begitu saya sarankan untuk melakukan validasi Bu sebelum produksi, terutama untuk alat pengemas primernya, dan jangan lupa setiap 1 tahun sekali minimal gitu ya, untuk melakukan validasi ulang. Selanjutnya kemungkinan besar kita tidak melakukan penarikan dari produk-produk yang sudah kita edarkan karena alhamdulillahnya tidak menimbulkan bahaya yang sangat besar gitu pada konsumen. Itu saja, terima kasih atas informasinya Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, halo Bu Festi. Ya, ini dengan saya Novi. Oh iya Bu. Iya Bu, saya mau laporkan terkait keluhan tentang perubahan warna obatnya itu loh Bu. Ya, kami sudah mendapatkan hasil dari penanganan keluhannya. Untuk dokumen-dokumen dan berkasnya akan saya kirimkan melalui fax ya Bu. Iya, jadi Ibu selanjutnya bisa membuat surat atas penanganan keluhannya itu ya Bu. Oke, iya. Terima kasih Bu. Setelah hasil penanganan keluhan dikirimkan bagian QA kepada bagian marketing, kepala bagian marketing selanjutnya mengirim surat jawaban keluhan kepada pihak pelapor. Dalam hal ini ialah PBF melalui email. Di sisi lain, seluruh dokumen terkait penanganan keluhan tersebut disimpan dan diarsipkan oleh bagian QA produsen tersebut.